wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan untuk kajian istiqomah dalam belajar semampu yang bisa kita lakukan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca kaidah dalam mengikuti ulama bagian yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 90. Di kaidah yang kedua, kita akan membahas tentang penjelasan bahwa tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan, kecuali satu orang, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua ucapan beliau dibimbing oleh Allah, sehingga apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain dari apa yang beliau sampaikan adalah wahyun yuha. Wahyu yang diberikan kepada beliau. Sehingga apapun yang disabdakan Nabi SAW pasti benar. Sebab apapun yang beliau sabdakan adalah wahyu. Dulu ada salah satu sahabat yang beliau bisa mencatat hadis Nabi SAW, bisa menulis. Sehingga beliau menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Sahabat itu adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau tulis semua yang diucapkan Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang mengkritik sahabat Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, Nabi SAW terkadang marah, terkadang beliau sedih, terkadang beliau sedang melakukan sesuatu yang kondisi mentalnya tidak sebagaimana kondisi mental pada umumnya. Artinya orang kalau marah, kalau sedih, kalau terlalu bahagia, itu bisa jadi dia berbicara karena pengaruh dari perubahan emosinya. Kenapa kau catat semua? Akhirnya apa yang dinyatakan oleh sahabat Abdullah, yang dinyatakan oleh orang ini kepada sahabat Abdullah dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fawalladhi ba'athani bilhaq." Tulis wahai Abdullah, demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran. La yakhruju min hadaini syafataini ilal haq. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, demi Allah, tidak ada yang keluar dari dua bibir ini ilal haq, kecuali kebenaran. Sehingga apapun yang disabdakan Nabi SAW adalah benar. Bagaimana dengan posisi Nabi SAW ketika bergurau? Nabi SAW bergurau. Sehingga sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tumazihuna." Anda bergurau bersama kami. Kata Nabi SAW, "Betul, saya bergurau bersama kalian." "Na'am, walakin la umazzihu illal haq, walakin la aqulu illal haq." Betul, saya bersenda gurau bersama kalian, guyon bersama kalian. Namun aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Sehingga meskipun Nabi SAW guyon, tapi guyonnya Nabi SAW, kalau beliau bergurau bersama para sahabat, apa yang beliau ucapkan pasti sebuah kebenaran. Sementara manusia biasa, selain Nabi SAW, mereka bisa beristihad. Beristihad itu adalah upaya untuk mendekati kebenaran. Dan hasil istihad namanya istihad. Hasilnya mungkin benar, mungkin salah. Hasilnya ada di dua posisi kemungkinan. Mungkin benar, mungkin salah.
Imam Mujahid bin Jabir pernah mengatakan, "Laisa ahadun min khalqillah illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah kecuali perkataannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apapun yang beliau sabdakan pasti benar. Dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Memuliakan ulama tidak boleh dilakukan dengan mengikuti semua pendapatnya secara mutlak atau meyakini bahwa semua pernyataannya adalah benar. Justru ini berlebihan. Dan orang ketika dimuliakan lebih dari kadarnya, itu penghinaan. Orang ketika dimuliakan melebihi dari kadarnya, hakikatnya adalah penghinaan. Bagi orang yang sadar dan dia tahu bahwasanya ketika dia dimuliakan melebihi dari kadarnya, hakikatnya adalah penghinaan. Contoh sederhana. Misalnya ada orang yang dia pekerjaannya sebagai misalnya tukang beca atau sebagai tukang sapu atau pekerjaan yang ringan-ringan, kuli bangunan. Kuli bangunan ringan nggak? Berat ya. Atau pekerjaan yang menurut masyarakat itu adalah di posisi kelas bawah. Lalu suatu ketika ada temannya yang memanggil orang ini. Masya Allah, profesor, doktor, kamu ini hebat, melakukan penelitian bisa membangun rumah. Temannya nyebut dia profesor doktor, padahal dia SD aja nggak lulus. Kira-kira orang ini emosi nggak? Mungkin dia akan emosi, dia marah. Kamu jangan ngeledek saya. Ya, saya itu SD aja nggak lulus. Disebut profesor doktor, padahal dia SD nggak lulus. Memberikan pujian melebihi dari kadar, itu bisa jadi adalah sebuah penghinaan. Karena itu tindakan semacam ini termasuk bentuk kultus terhadap ulama. Sehingga orang yang menyebut bahasanya ada salah satu ulama atau sebagian ulama yang semua perkataannya benar, sama dengan mensajarkan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mensajarkan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak diperbolehkan. Kita mengetahui ya bahwasanya semua bentuk dan tindakan mensajarkan yang tidak sepadan adalah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Lalu ada makhluk yang rendah. Makhluk yang rendah disejajarkan dengan Allah, sehingga makhluk itu dianggap dan diyakini punya kemampuan yang hebat sejajar dengan Allah. Bentuk mensejajarkan Allah dengan makhluk semacam ini, makhluk diangkat tinggi-tinggi sehingga sejajar dengan Allah dalam salah satu sifat Allah, maka ini masuk dalam kategori perbuatan syirik akbar. Masuk dalam kategori perbuatan syirik akbar, syirik besar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan dia mendapatkan ancaman kekal di neraka jika dia tidak bertaubat sampai mati. Nabi SAW adalah orang yang sangat mulia, kita mengakui itu. Dan beliau punya salah satu di antara karakternya adalah maksum, di mana beliau terjaga, maksumun artinya terjaga dari kesalahan. Maksumun artinya terjaga dari kesalahan. Di sini ada manusia biasa. Yang jelas dia pasti melakukan kesalahan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan.
Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia biasa ini yang jelas tidak bisa dibandingkan dengan Nabi, disejajarkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat tinggi-tinggi, sehingga dia sejajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kedzaliman, karena dia melanggar hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang yang berbuat syirik adalah kedzaliman, karena dia melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia biasa yang diangkat tinggi sehingga sejajar dengan Nabi adalah kedzaliman, karena dia melanggar hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka baik jenis pertama ini zalim, ya. Jenis yang kedua juga bentuk zalim, sehingga mengkultuskan ulama dan menganggap mereka semua pendapatnya pasti benar, meskipun orang itu tidak mengatakan orang ini nabi. Meskipun orang itu tidak mengatakan ulama ini nabi, tidak mengatakan bahwasanya ulama ini dapat wahyu, tapi meyakini bahwasanya semua perkataan ulama ini pasti benar, sama dengan mensajarkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sifat maksumnya. Dan itu kezaliman. Itu tidak jelas tindakan kezaliman. Dan di masing-masing daerah itu selalu ada. Terutama ketika orang sangat kultus terhadap tokohnya. Di Jawa ada orang yang begitu kultus kepada kiainya, sehingga apapun yang diucapkan oleh sang kiai ini diyakini pasti benar. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dikoreksi, dan diyakini pasti benar. Pasti benar. Di Kalimantan nanti juga ada seperti itu. Ada guru yang diyakini semua ucapannya benar. Akhirnya sang guru apapun dia katakan pasti benar. Ya. Sampai dia ngelepas sarungnya terus dilemparkan ke jamaahnya, itu dianggap sebagai perbuatan yang benar. Nanti di Lombok ada orang yang dia mengkultuskan tuan guru, sehingga apapun yang diucapkan oleh tuan guru A ini pasti benar. Nanti di Sunda juga ada seperti itu. Apa Sunda? Ajengan. Dia menganggap bahasanya sang tokoh Ajengan ini pasti benar. Di Aceh ada Tengku yang dianggap selalu benar. Dan seterusnya. Di masing-masing daerah ada orang yang dia dinilai perkataannya selalu benar. Dan meskipun mereka tidak mengatakan bahwa kiai ini, tokoh ini, guru ini, ajengan ini adalah sebagai seorang nabi, meskipun dia enggak ngomong seperti itu, tapi menilai bahwasanya semua perkataannya benar, sama dengan mensejajarkan dia sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tindakan kezaliman. Manusia biasa, dia hanya bisa berijtihad. Nah, kita akui kalau ini ya. Berijtihad ini kita akui. Kalau saya mengatakan ulama fulan berijtihad, perkataan ini tidak disalahkan. Tidak disalahkan karena berijtihad adalah upaya untuk mendekati. Untuk mendekati kebenaran sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dia gunakan ilmu-ilmu alat yang dia punya, baik ilmu bahasa Arab, usul fikih, dan yang lainnya. Baik. Dan yang namanya ijtihad ada dua peluang. Bisa benar, bisa salah. Pasti ada dua peluang. Sehebat apapun tokoh itu, ketika dia berijtihad pasti ada dua peluang, bisa benar, bisa salah. Baik. Terus peluangnya besar yang mana? Peluangnya besar yang mana? Tergantung dari tingkat keilmuan orang yang berijtihad ini. Semakin berilmu, ya, semakin tinggi kemampuan dia dalam berijtihad, peluang benarnya semakin kuat. Dan semakin rendah tingkat ijtihadnya,
peluang salahnya juga semakin kuat. Ada misalnya seorang talibul ilmi, lulusan universitas tertentu, yang di situ dia belajar tentang agama Islam. Begitu dia lulus, ditanya oleh jamaah, Pak Ustadz, saya punya kasus seperti ini. Lalu beliau beristihad dengan kemampuan beliau. Dan saat beliau beristihad, ada dua peluang ini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mentok istihad beliau atas dasar kemampuan pribadinya. Bisa jadi peluang salahnya cukup besar. Dan terkadang dia limpahkan kepada istihad ulama yang lain. Saya mendapatkan keterangan dari Imam Nawawi, dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Ahmad, atau dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Ibnu Qayyim, dari Imam Malik, dan seterusnya. Sehingga dia tiru hasil ijtihad itu. Ya. Maka dia letakkan jawabannya kepada hasil ijtihad orang lain. Karena kemampuan dia yang terbatas, sehingga dia khawatir nanti peluangnya salah lebih besar. Akhirnya dia tiru kepada ulama yang lebih berilmu, semoga peluang benarnya lebih besar. Kurang lebih demikian. Dan dalam proses semacam ini dilakukan oleh para tulabul ilmi, para pembelajar, baik yang belajar di universitas Islam maupun di kampus-kampus yang lain, dan semuanya punya semangat mengenalkan masyarakat akan kebenaran sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, Allah menyebutkan kesalahan Yahudi yang mengikuti semua perkataan tokohnya, mengikuti perkataan tokoh agamanya yang disebut dengan ahbar dan rahib. Padahal jelas-jelas bahwasanya perkataan tokoh itu bertentangan dengan syariat Allah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar mereka. Ahbar bentuk jamak dari kata hibr. Bentuk jamak dari kata hibr. Ruhban bentuk jamak dari kata rahib. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan hibr mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih bin Maryam. Demikian pula mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Baik. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang ayat ini kepada Nabi SAW. Bahwa ahli kitab tidak pernah menyembah ahbar maupun rahib. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, bala. Jadi begini. Kita memiliki prinsip seperti ini. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran, tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Anda mau cari pernyataan apapun, gak mungkin ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Meskipun tidak semua realita ada dalam Quran. Meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Kok bisa, Pak, tidak semua realita ada dalam Quran? Karena Quran bukan kitab takdir. Semua realita ada dalam Lauhul Mahfuz. Itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala kataba maqadir al-khalqi bi khamsina
bi khamsina alfi sanatin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga kalau semua realita ada di mana, Pak? Ya, maka jawabannya adalah semua realita ada di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir makhluknya, kejadian yang ada di alam raya ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan Al-Qur'an bukan Lauhul Mahfuz yang mencatat semua realita. Meskipun Al-Qur'an ada di Lauhul Mahfuz. Meskipun Al-Qur'an ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga Al-Quran bukan buku sejarah, bukan buku sains yang memuat semua hasil penelitian sains manusia. Meskipun Al-Quran mengutip atau Al-Quran menyebutkan sebagian realita-realita yang terjadi di alam ini. Baik, dalam satu forum yang diselenggarakan oleh pihak Rektorat Universitas Islam Indonesia, muqaddimah yang diberikan oleh Pak Rektor, beliau menyampaikan beberapa hasil penemuan penelitian dalam bidang sains yang itu terbukti keterangannya ada dalam Al-Quran, sehingga membuktikan kebenaran Al-Quran. Lalu selesai beliau menyampaikan pengantar, saya sebagai salah satu undangan ketika itu menyampaikan bahwa hampir semua ahli sains ya, yang dia menyampaikan hasil penelitian sains kemudian dikaitkan dengan Quran, itu bukti bahwasanya dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan realita. Meskipun tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga apakah semua hasil penemuan sains ada dalam Quran? Jawabannya tidak. Tapi kalau ada penemuan belakangan yang kemudian itu dikaitkan dengan Quran, terlepas apakah ada kaitannya atau tidak. Tapi terkadang orang ini mengkaitkan dengan Quran. Yang kemudian itu dikaitkan dengan Quran, menunjukkan bahasanya tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Baik, kembali kepada kasus Adi bin Hatim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban sebagai Tuhan selain Allah. Ahbar ini ulamanya Yahudi yang paham Taurat. Yang paham Taurat itu disebut ahbar. Ruhban ini ahli ibadah, tapi dia nggak paham Taurat. Pokoknya aktivitas dia banyak beribadah, banyak berada di kuil, tapi tidak belajar isi Taurat. Dan di tengah umat Muhammad SAW, dua jenis manusia ini ada. Ada ulama, ada abid. Ada alim, ada abid. Dan di buku saya, Fikih Bermadhab, nanti kita sebutkan perbedaan antara alim dengan abid. Orang yang alim dia paham tentang syariat, paham Al-Quran, paham hadis. Meskipun bisa jadi dia punya akidah yang menyimpang. Sebagaimana ahbar ini paham isi Taurat, tapi dia punya akidah yang menyimpang, punya prinsip yang jahat. Ruhban ahli ibadah, tapi dia bodoh, tidak ngerti tentang isi Taurat. Ada ahli ibadah di tengah umat Muhammad SAW, dia nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah, tapi dia ahli ibadah, dia bodoh. Baik. Lalu orang ini berbicara tentang masalah syariat, diikuti oleh orang Yahudi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka telah menjadikan ahbar dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini kan pernyataan di Quran. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Orang Yahudi telah menjadikan ahbar dan rahib sebagai Tuhan selain Allah. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, tadi kita sudah punya kesimpulan tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Maka Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, kami itu nggak pernah menyembah rahib, tidak pernah menyembah ahbar. Tapi kenapa kau Allah menyebut bahwa Yahudi telah menjadikan rahib dan ahbar sebagai Tuhan selain Allah? Kenapa Al-Quran menyebut seperti itu? Bukankah tidak ada teks Al-Quran yang menyalahi realita?" Maka penjelasan Nabi SAW, beliau mengatakan, "Bala, justru itu. Innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama." Para pendeta itu telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Fattaba'uhum, lalu kalian, wahai ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, mengikuti mereka. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah bentuk peribadatan Yahudi kepada mereka. Sehingga yang ditanyakan oleh Adi bin Hatim, bentuk ibadah itu adalah ibadah dalam bentuk sujud, dalam bentuk sholat di hadapannya, menyembah rahib, menyembah ahbar. Tapi penjelasan Nabi SAW, bukan itu. Bentuk ibadah orang Yahudi kepada rahib dan ahbar adalah pasrah bongkoan, mengikuti apapun yang diucapkan oleh para rahib dan ahbar, meskipun jelas-jelas menyalahi aturan. Yang halal diharamkan, yang haram diharamkan, dan mereka ikuti semuanya. Karena itulah, jangan setarakan wali dengan Nabi. Kita mengakui kedudukan ulama Ahlussunnah sebagai wali Allah. Kendati demikian, kita tidak boleh mengikuti mereka secara mutlak tanpa batas, agar tidak setara dengan Nabi SAW. Agar kita tidak mensejarkan mereka sebagaimana Nabi SAW. Karena kedudukan wali tidak mungkin setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan Nabi. Dan ini akidah kaum muslimin Ahlussunnah. Kedudukan wali tidak mungkin setara dengan Nabi. Sehebat apapun manusia, meskipun dia orang yang saleh, dia orang yang Masya Allah, pintar sekali dalam masalah agama, saleh dalam masalah amal, namun dia kedudukannya tidak mungkin menyamai Nabi. Kita mengakui misalnya, Anda sebutkan nama ulama yang Anda yakini dia orang yang saleh. Imam Syafi'i, Pak. Baik, Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Malik. Oke, Imam Malik. Siapa lagi? Imam Ahmad. Abu Hanifah. Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Uyainah. Hasan Al-Basri. Sebelumnya berarti ulama tabi'in. Kemudian ada Sa'id Ibn Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Kita kenal Uwais Al-Qarni. Termasuk yang lebih dulu sebelum mereka, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Siapapun mereka tidak akan mungkin bisa sejajar dengan Nabi. Karena tidak mungkin wali bisa sejajar dengan Nabi. Dan itu prinsip Ahlussunnah. Berbeda dengan sebagian kelompok sufi. Saya sebut sebagian kelompok sufi. Yang mereka meyakini bahwasanya walinya derajatnya lebih tinggi dibandingkan Nabi. Sehingga dia punya anggapan bahwa wali lebih berhak untuk diikuti daripada Nabi. Dan ini akidah kekufuran. Sebab siapa yang mengatakan ada manusia yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan Nabi, berarti dia menolak dan tidak mengimani posisi Nabi sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya. Baik.
Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, walihada lamma kana waliyullah yajuzu ay yaghluta lam yajib 'alan nasi al-imanu bi jami'i ma yaqulu. Karena itulah, mengingat wali Allah boleh saja dia berbuat salah, maka tidak wajib bagi siapapun manusia untuk mengimani semua yang dia ucapkan. Man huwa waliyunillah, yang itu merupakan wali Allah. Kita mengakui dia ini wali Allah. Imam Syafi'i waliullah. Imam Malik waliullah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad waliullah, insyaallah gurunya, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Abu Hanifah, beliau adalah orang yang sangat saleh. Para ulama-ulama yang tadi kita sebut, Hasan al-Basri, Sa'id ibn Musayyib, Uwais al-Qarni, hum awliyaullah. Mereka adalah para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh. Namun tidak boleh kita menerima, mengimani semua perkataannya, li'alla yakuna nabiyya. Li'alla yakuna nabiyya, agar kedudukannya tidak disetarakan dengan nabi. Mereka berijtihad untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai kebenaran, meskipun tidak semua hasilnya sesuai kebenaran. Kalaupun hasil ijtihad mereka salah, mereka dimaafkan karena itu terjadi di luar kesengajaan. Saya sudah berusaha untuk pengen benar, tapi karena manusia punya keterbatasan, ternyata hasilnya salah. Gak ada kesengajaan dari sang imam ini untuk milih yang salah. Justru sebaliknya, beliau itu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Allah mengampuni hambanya yang tidak sengaja berbuat salah. Allah Ta'ala berfirman, atau Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Akhta'a, keliru, adalah melakukan kesalahan tapi gak sengaja. Meskipun dia sadar, gak lupa dia, tapi gak sengaja. Saya pikir ini benar ya, ternyata salah. Ya memang tadi ada kesengajaan untuk milih ini, tapi tidak ada kesengajaan untuk milih yang salah. Paham ya? Tidak ada kesengajaan untuk milih yang salah. Meskipun saat melakukan itu, dia sadar. Misalnya, ini adalah Al-Quran. Ayatnya berbunyi demikian. Tolong Anda simpulkan apa hukum yang tertera dalam ayat ini. Beliau berusaha dengan hati yang ikhlas, tulus. Tidak ada niat jahat, tidak ada maksud yang enggak baik. Beliau baca ayat itu. Kemudian beliau lihat tafsirnya dari para ulama. Lalu setelah itu beliau buat kesimpulan. Yang saya ketahui dari ayat ini kesimpulannya A, B, C. Dan saya lakukan ini dalam rangka untuk mendekati kebenaran. Tapi dari kesimpulan itu ada salah satu yang salah. Oh, kamu salah. Ayat ini sudah mansukh. Dihapus dengan hadis Nabi SAW ini atau ayat yang lain. Wah, saya baru tahu kalau ternyata ini sudah mansukh. Dan orang ini karena tidak tahu, maka dia tidak ada kesengajaan untuk melakukan kesalahan. Karena itulah dalam proses ijtihad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan di mana apabila proses ijtihad itu benar hasilnya, maka dikasih pahala 2 kali, dan kalau salah dikasih pahala 1. Meskipun hasil belum tentu benar. Sehingga bedakan antara proses ijtihad, dengan hasil ijtihad. Kalau proses ijtihad ini amal soleh. Karena orang melakukan ini dalam rangka untuk mendekati kebenaran. Hasil ijtihad ada 2 kemungkinan. Bisa benar, bisa salah.
Sudah? Kalau hasilnya benar, maka ulama itu mendapatkan 2 nilai. Amal soleh, proses ijtihad, dan sesuai kebenaran. Kalau hasilnya salah ini dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena nggak sengaja. Nggak ada ulama yang secara sengaja. Ulama Ahlussunnah yang saya maksud. Seorang yang tadi kita sebut sebagai tokoh-tokoh para aulia Allah. Dia tidak sengaja dalam melakukan kesalahan itu. Dan tetap prosesnya dinilai sebagai amal saleh. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda. Saya sebutkan hadisnya di sini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Idza ijtahada al-hakim. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Apabila ada seorang hakim yang hendak memutuskan perkara, lalu dia beristihad, thumma asaba, kemudian hasil istihadnya itu benar, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan apabila dia menetapkan hukum, dia berijtihad, thumma akhta'a, ternyata dia salah. Perhatikan kalimat akhta'a. Akhta'a itu salah tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Falahu ajrun, dia tetap dapat 1 pahala. Wa khata'uhu ma'fu, sementara kesalahannya dimaafkan. Baik. Sehingga di sini bagi orang yang salah, kesalahannya dimaafkan, tapi ketika dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, tetap dapat pahala 1 amal soleh. Masya Allah. Inilah kelebihan seorang ulama pada saat dia beristihad. Kita meyakini bahasanya hasil istihadnya terkadang benar, terkadang salah. Namun proses beliau beristihad tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baki, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada suara. Baik. Izin bertanya, Ustaz. Saya ada teman itu, ada sepupunya wanita itu dilamar sama orang kafir, Ustaz, mau lamaran gitu. Jadi
keluarga tuh cara masak atau makan-makan lah gitu, sebaiknya kita datang atau gimana Ustaz ya? Baik, bisa diulang, Pak. Ini muslimah dilamar orang kafir. Iya, jadi sekeluarga itu bingung, misalnya masih saudara mau datang apa enggak gitu dalam acara itu gitu. Nah, Mohon baik, Pak. penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada seorang muslimah dilamar oleh orang kafir, apapun agamanya, baik ahli kitab maupun yang bukan ahli kitab. Bagaimana hukum pernikahan semacam ini? Hukum pernikahan semacam ini batal dengan ijma' kaum muslimin. Meskipun belakangan ada yang mengatakan itu diperbolehkan dan seterusnya, yang jelas perkataan mereka tidak diakui dan tidak dianggap dalam Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Para wanita muslimah tidak halal bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan lelaki yang kafir dengan wanita muslimah hatta yu'minu, sambil lelaki yang kafir ini masuk Islam. Lelaki musyrik ini masuk Islam. Sehingga tidak diperbolehkan adanya pernikahan antara lelaki non-muslim dengan wanita muslimah. Jika pernikahan itu dilakukan, maka pernikahannya batal, dan kalau sampai terjadi hubungan badan, maka statusnya adalah zina. Jika sampai menghasilkan anak, maka anaknya tidak diakui sebagai anak yang punya nasab dari keturunan dari arah bapaknya, sebab ini dihasilkan dari pernikahan yang batal. Selanjutnya, kita sebagai keluarga misalnya. Lalu ada salah satu anggota keluarga kita yang mau melakukan seperti itu. Dan dia memberikan undangan agar datang saat proses lamaran atau apa dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, Anda sampaikan prinsip ini. Allah mengharamkan pernikahan yang dilakukan antara seorang muslimah dengan lelaki non-muslim. Sampai lelaki non-muslim itu masuk Islam. Masuk Islam atas kerelaan pribadinya untuk menjadi seorang muslim yang baik, kemudian menikah dengan wanita ini. Sudah? Tapi kalau dia masih bertahan dalam agama sebelumnya, hukumnya haram dan pernikahannya batal. Kalau sampai terjadi, maka hubungan badan yang dilakukan adalah zina. Selanjutnya, jika mereka menerima, walhamdulillah, Anda sampaikan saja. Dan mohon untuk diperhatikan ya. Informasi itu memberikan pengaruh batin bagi seseorang. Baik nanti dia lakukan maupun tidak. Paling tidak, informasi kebenaran itu telah sampai kepada mereka. Sehingga mungkin nanti akan membuat keluarga ini gojek-gajik ya. Jadi ragu, maju mundur, iya enggak. Mungkin akan terjadi ketegangan dalam satu keluarga. Kenapa kok kamu seperti ini dan seterusnya. Yang tadi memberikan informasi, Islam melarang itu, Allah mengharamkan itu, mungkin akan dimusuhi. Tapi setidaknya itu adalah salah satu respon. Kalau dia sudah mendengar, dan itu masuk dalam batinnya, terjadi konflik batin dalam dirinya. Anda ulang lagi, ingat ya, kalau sampai terjadi pernikahan itu zina. Dan saya yakin, tidak ada manusia yang mau disebut sebagai pezina. Minimal informasi itu sampai. Orang-orang liberal misalnya, dia menyampaikan informasi tentang kesesatan, disampaikan kepada umat Islam, dilemparkan begitu saja. Sudah, mau diterima, mau nggak diterima, bukan urusan mereka. Maka mereka bangga kalau direspon. Kemarin saya membuat disertasi mengatakan bahwa zina itu halal, boleh. Lalu bikin geger kaum muslimin. Mereka bangga, oh berarti tulisan saya dianggap. Makanya bikin geger kaum muslimin.
Atau ada orang yang suka bikin status menghina Nabi SAW, lalu bikin geger di tengah kaum muslimin. Mereka merasa bangga. Tuh lihat tuh, statusku bikin rame di tengah kaum muslimin. Atau nikah di tempat ibadah non muslim, dia pakai jilbab, ya. Kemudian lelakinya memakai kalung yang menandakan agama selain Islam, bikin geger di tengah kaum muslimin. Dia itu bangga. Orang liberal ini bangga. Karena minimal prinsip mereka adalah bisa mempengaruhi pemikiran. Terlepas apakah nanti bisa diterima masyarakat ataukah tidak. Pokoknya yang penting bikin kacau dulu. Nah, prinsip dakwah juga bisa kita lakukan seperti ini. Ada orang mau melakukan penyimpangan, kita sampaikan. Ini tidak boleh. Ini haram. Kalau sampai terjadi pernikahan semacam ini zina. Ingat, yaitu zina. Terlepas dia mau menerima atau tidak, mungkin dia akan geger dulu. Rame dulu, konflik dulu dalam satu keluarga. Mulai dari konflik batin, nanti konflik dalam satu keluarga. Setidaknya informasi itu telah sampai kepada mereka. Mereka nanti akan berpikir. Dan orang yang berakal akan memilih jalan selamat. Dia akan memilih jalan selamat. Lalu dia akan tanya, terus solusinya gimana? Ini sudah kadung lamaran. Minta lelaki itu masuk Islam. Dan jadikan Islamnya tulus. Jadikan itu sebagai mahar pernikahan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Ummu Sulaim. Ketika dilamar oleh Abu Talha dalam posisi masih musyrik. Melamar Ummu Sulaim, janda. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, lelaki sepertimu tidak layak untuk ditolak. Kecuali karena satu. Apa itu? Kau belum masuk Islam. Kau harus masuk Islam dulu agar bisa menikah denganku. Akhirnya Abu Talha masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Dicatat dalam sejarah. Tidak ada wanita yang maharnya lebih tinggi nilainya melebihi maharnya Ummu Sulaim. Karena maharnya Ummu Sulaim adalah Islamnya suaminya. Dan kalau itu sudah Anda sampaikan sebagai keluarga, tapi ternyata kok mereka tetap melangsungkan acara tanpa ada perubahan apapun, si lelaki tidak masuk Islam, layak bagi Anda untuk tidak datang. Layak bagi Anda untuk tidak datang. Sebagai konsekuensi, saya sangat tidak setuju dengan ini. Dan kita punya hak dalam posisi tidak setuju. Ya, untuk tidak memberikan penghormatan apapun, sehingga tidak mau datang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Syekh. Barakallahu fikum barakallahu. Akan izin bertanya, Ustaz. Imam di Masjid Ana itu waktu membaca Al-Fatihah, afan di luar tema, Ustaz, memanjangkan Maliki Yaumiddin gitu, Ustaz. Jadi I-nya itu dipanjangkan. Alasannya ketika saya tanya, karena nafasnya nggak sampai. Dan ketika saya tanya apakah ada perubahan makna dari Maliki Yaumiddin, dia jawab enggak. Nah, itu statusnya gimana, Ustaz? Baik. Apakah itu termasuk yang membatalkan Al-Fatihahnya atau tidak? Gitu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bacaan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada dua cara baca ya. Bisa dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, yang jadi masalah di sini adalah imamnya memanjangkan kafnya. Kafnya ini dipanjangkan sehingga jadi agak turun ke bawah. Maliki Yaumiddin. Baik. Ada kemungkinan ketika memanjangkan kafnya itu karena pengaruh diidghamkan dengan ya.
pengaruh diidghamkan dengan ya. Diidghamkan artinya dimasukkan dengan huruf ya. Maliki yaumiddin. Sehingga kelihatannya kafnya itu jadi panjang. Karena nyambung dengan ya. Dan kita tahu harokat kasrah itu match dengan ya. Harokat kasrah matchingnya dengan huruf ya. Wallahu a'lam. Kalau yang terjadi adalah karena proses idgham seperti ini, maka statusnya masuk dalam kategori lahnun khafi. Lahn khafi. Lahn khafi itu kesalahan baca, tapi tidak sampai menyebabkan perubahan makna. Sehingga Bapak bisa perhatikan, kalau dia baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yani seolah-olah ya-nya itu ada sukun, ada tasdidnya. Maliki Yaumiddin, seolah-olah dia ada tasdidnya. Maka ini berarti masuk dalam kategori lahan khafi. Tetap bermakna sang raja untuk hari pembalasan. Meskipun cara baca dia keliru. Harusnya Maliki Yaumiddin, karena di situ tidak ada tasydid. Tapi kalau dia panjangkan kiyau, seolah-olah dia nyambung dengan huruf ya, karena pengaruh kasrah nyambung dengan ya. Semoga ini masuk dalam kategori lahan khafi. Namun apapun itu, bagi para imam ya, kami ingatkan sekali lagi, dan ini sudah sering kita sampaikan, bahwa dalam masalah sholat Anda bertanggung jawab, karena Nabi SAW mengatakan wal imamu dhamin, imam itu penjamin. Maka seharusnya dia yang paling benar bacaan Fatihahnya, bacaan Qur'annya. Sehingga di posisi ini tolong bagi imam yang merasa Fatihahnya salah, jangan nekat jadi imam. Imam yang merasa Fatihahnya salah, jangan nekat jadi imam. Kalau nggak merasa gimana? Kalau nggak merasa, lalu ada jamaah yang memberikan kritikan, tolong jangan nekat jadi imam. Selamatkan sholat bagi para jamaah. Sholat Anda dan sholat jamaah. Sehingga kalau Fatihahnya keliru, sebaiknya tidak jadi imam. Tapi ada lahan khafi. Kalau lahan khafi memang tidak sampai mengubah makna, kesalahan yang ringan, tapi itu mengkhawatirkan, sehingga bikin jamaah jadi deg-degan. Tadi ada salahnya enggak ya? Ada salahnya. Jadi bikin jamaah jadi deg-degan. Maka sebaiknya Anda alihkan kepada yang lain dan tidak nekat jadi imam, agar membuat jamaah menjadi lebih tenang, karena bacaan Al-Fatihah Anda tidak ada bagian yang keliru dan salah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ini berkaitan kemarin pas waktu lebaran itu, saya kan jualan online. Jadi pas waktu saya tuh ada distributor menjadikan saya jadi kayak multi-level gitu, distributor, agen, reseller, marketer gitu. Saya jadi resellernya istilahnya. Jadi boleh jualin melalui gambar yang di-share gitu. Dari saya share, ada pembeli, barang ke bulan atau 2 bulan kemudian baru dikirim. Nah kemarin tuh ada pembeli, udah saya kasih barangnya ke pembeli, ternyata barangnya itu barangnya tuh udah dikasihin, uangnya belum. Memang tidak ada akad di awal kalau barang tidak boleh dikembalikan gitu. Setelah dia bilang nanti setelah lebaran saya bayarnya ya, katanya gitu. Saya bilang boleh gitu. Tapi setelah lebaran kemarin dia ngubungin lagi, saya mau ngembaliin barangnya, katanya ada barangnya belum dipakai, katanya gitu. Saya bilang kalau misalnya sebenarnya saya nggak keberatan kalau dibalikin lagi, tapi saya belum pakai dah, katanya gitu. Jadi
barangnya mau dikembaliin lagi, saya bayar cancelan aja katanya gitu. Ternyata barangnya itu udah nggak ada plastiknya. Kalau dia bilang cuman ada mereknya aja kayak gitu. Itu kalau misalnya saya tuh memang jualan seperti ini memakai akad salam atau memang saya Ustaz salah nggak ya saya jadi reseller seperti ini gitu Ustaz. Terus orang itu mau bayar karena kesalahannya itu dia mau bayar katanya, saya bayarinnya katanya berapa. Saya juga bingung ngasih harga bayaran cancelan, saya bilang udah bayarin aja 100.000 gitu. Terus nanti itu uangnya kan apa enggak, saya jadi bingung. Ustaz mau pencerahannya. Anda Maaf kalau saya belibet Ustaz. distributor sudah punya barang. Iya, Yang nyetok enggak, barang maksudnya siapa? di itu dulu sama distributor ngambil barang ke produsen. Jadi produsennya, iya distributornya punya barang, tapi nunggu produsen jadi baru barangnya ada di distributor gitu. Tapi saya ngambil ke distributor gitu, Ustaz. Ibu dapat izin dari produsen enggak? Dari distributor Ibu izinnya. hanya dari distributor. Baik. Baik, kemudian Ibu bayar tunai dulu ke distributor. Iya. Saya beli dulu barangnya gitu, baru saya jualin lagi. Ya. Kadang ada juga distributor yang menggunakan harus ada DP dulu gitu. Soalnya untuk menghandle kalau ini barang nggak jadi diambil gitu. Baik. Baik, cukup. Insya. Iya, Ustaz, mohon kalau rada belibet pertanyaan. Terima kasih jazakillah ya. Barakallahu fiik. Nah, kalau skema yang bisa kita sebutkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi produsen dia mengirim barang ke distributor, lalu Anda sebagai reseller dari distributor. Setelah Anda share, Anda dapat konsumen. Yang kami pahami, karena Anda hubungannya dengan distributor ya, bukan dengan produsen, berarti posisi Anda hanya ada satu kemungkinan, yaitu sebagai penjual lepas. Karena reseller itu ada dua kemungkinan. Reseller, orang jadi reseller, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sebagai wakil dari pemilik. Pemilik ini bisa distributor, bisa produsen. Atau yang kedua dia jadi penjual lepas. Kalau penjual lepas berarti reseller ini kulak, lalu setelah itu dia jual ke orang lain. Baik. Kalau wakil, ini permasalahannya lebih ringan. Selama Anda sebagai wakil dapat izin dari pemilik barang, maka skema yang tadi Anda ceritakan insya Allah tidak masalah. Nah, yang kami ketahui ternyata barang itu belum diproduksi. Makanya nunggu sekian bulan, bahkan sampai 2 bulan tadi ya. 2 bulan baru dikirim. Dan pengirimannya dari distributor langsung ke konsumen. Nah, berarti Anda bukan wakil dari pemilik. Sebab saat Anda melakukan transaksi dengan konsumen, barang itu belum diproduksi. Otomatis belum ada di tempat distributor. Karena itu Anda bukan wakil dari pemilik. Nah, peluang ini sudah nggak ada. Tinggal peluang ini ya, penjual lepas. Penjual lepas itu berarti Anda kulak. Posisi Anda sebagai baik atau trader. Anda kulak dari distributor, Anda bayar, kemudian Anda jual ulang. Nah, untuk penjual lepas, di situ syaratnya ya harus sudah memiliki barang. Harus sudah memiliki barang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika beliau memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Yang kedua, barang harus sudah diterima. Harus sudah diterima. Anda harus sudah menerima barang itu.
Sehingga nggak boleh dikirim dari distributor langsung ke konsumen. Nah, seperti ini nggak boleh. Anda harus menerima dulu dari distributor, Anda terima, lalu baru Anda jual. Sehingga untuk trader ini syaratnya harus sudah memiliki dan sudah menerima. Lalu bagaimana dengan akad salam? Nah, kalau akad salam boleh asal pembayarannya tunai. Ini boleh dengan syarat pembayaran wajib tunai. Sementara tadi informasinya konsumen Anda belum bayar. Bahkan sampai lebaran pun yang dijanjikan mau bayar ternyata dia nggak jadi beli, mau dikembalikan. Akhirnya gagal sebagai akad salam. Karena itu mengingat Anda menjualnya sebelum Anda memiliki dan barang itu belum Anda terima, maka tidak bisa disebut sebagai jual beli biasa, dan mengingat pembayarannya tidak tunai, tidak bisa disebut salam. Sudah? Anda akad jual beli tidak memenuhi syarat, Anda akad salam juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini kemudian yang jadi masalah, orang ini mau mengembalikan. Lalu Anda merasa keberatan. Kalau akadnya itu bisa diulang, sehingga barang Anda ambil kembali lalu diakadkan ulang, insya Allah itu lebih baik. Nah, mengingat orang ini sudah nggak mau melakukan akad, yang bisa kami sarankan adalah silakan Anda terima pengembalian itu, ya. Silakan Anda terima pengembalian itu, dan Anda berhak untuk mendapatkan nilai pengurangan dari barang yang disebut dengan al-arsyu. Kemarin ada plastiknya, segelnya, seharusnya harga sekian karena masih ada plastik dan segelnya. Ini sudah terbuka plastiknya, yang tinggal hanya mereknya. Nah, nanti nilai pengurangannya berapa? Kalau nilai pengurangannya misalnya sekian ratus ribu, ya Anda minta ganti rugi itu. Tapi kalau tidak ada nilai pengurangan, maka dia tidak perlu bayar cancelan, ya. Konsumen tidak perlu bayar cancelan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.